Jogorogo Ngawi 2 Oktober 2023 nanti saya insya Allah mau ke kafe ya. Tadi saya sudah nyetrika itu, tasnya saya umbah, sepatunya saya umbah. Saya kadang kalau di kafe itu juga sholat gitu ya, maksudnya biar tenang, tapi juga yuk kadang sholat saya bawa kaos kaki. Kalau kemarin bawa kaos kaki, tapi kadang bawa itu. Ayamnya masuk. Aduh, ini sering ya ayamnya kesini ya. Ini kondisi Jogorogo. Tadi saya sudah siram-siram air, siram-siram tanaman itu, lalu nyapu jobo, nyapu sini saya bakar-bakar. Kalau nyapu jobo itu ya berapa hari sekali saya sapu. Saya tuh ya walaupun ya tidak kurus sih lah, tapi tetap saja maksudnya gak bertambah berat badan gitu. Kalau nyapu jobo ki mesti rakitan 1 kilo 2 kilo gitu turun berat badan ya, sejak dulu ki malah pas nyapu jobo itu kan dulu itu turun sampai 10 kilo, tapi ini mergos gak pati kuat lah ya, mungkin karena usia. Nyapu jobo yo sak mampu saya, kalau kesel ya leren gitu, tapi tetap berkurang berat badannya gitu loh, rakitan 1 kilo 2 kilo setidaknya ki gak bertambah ngono nyapu jobo. Tapi yo kuwi yo semampunya. Kalau ya, nek dulu kan masih 32, 31, 30 itu sih Sony, sekarang kan 41, jadi ya beda. Nah, nanti saya tuh biasanya nanti nunggunya di situ ya, kalau di kafe sekitar jam 1-an. Mbak Umul tuh itu, Mbak, rumahnya Mbak Umul itu jalan masuk itu dekatnya Mbak Rosa itu ya, Mbak Umul. Jadi mertuanya Mbak Umul itu di situ. Mbak Umul tuh kalau kalau sekarang yo di situ dengan mertuanya tinggalnya. Nah, nanti kan mapak saya dari situ, dari gang situ ya, di situ itu di dalamnya mertuanya ya, sama suaminya dengan mertua gitu ya. Nah, jadi Mbak Umul kalau mau berangkat itu sekarang yuk dengan mertua, menetapnya dengan mertua maksudnya. Tapi kalau pas di kafe itu ya ngunjungi ibunya gitu loh ya. Kalau saya di kafe misalnya Senin ini ngunjungi ibunya, nanti ngenteni saya. Kalau sudah selesai dari kafe ya kembali lagi ke mertuanya situ, Mbak Umul. Saya biasanya berangkatnya jam 1 dari sini. Mbak Umul itu ya ngojek SD itu. Jadi di sini aslinya itu Kedunggalar, tapi ikut suami dan mertua di sini di Jogorogo sini. Yuk kapan-kapan saya juga mau kunjungi Fat ke sini, tapi ini sebentar lihat situasi dulu. Saya juga kalau dari KP Kedunggalar itu 15 ke sini. Kalau ya tanggal-tanggal ya saya direncanakan dulu, yang jelas ya tiap bulan lah saya mengunjungi Fat di sini. Ya itu dari kalau di Bengkai itu babas dari Kedunggalar ke sini gitu ya. Fat iya itu saya ngecek itu pelajarannya Fat. Tapi alhamdulillah Fat itu ki namanya keluarga sini itu loh ya, bapak sini itu ya, bapak mertua saya itu kan agamanya kuat itu. Jadi ki yo anaknya yo kabeh yo dididik lah, baik itu anak mantu, baik itu cucu itu ya untuk sholat gitu ya. Jadi sejak dini itu sudah dididik untuk sholat. Jadi Fat itu ya kalau wayai sholat ya sholat. Jadi sini itu agamanya itu kuat sekali ya, bapak mertua saya itu agamanya kuat sekali. Kalau mendidik masalah agama itu ya disiplin, tapi yo baik-baik nyatane Fat yo gelem sholat, gelem ngaji. Lah ya mendidik agama ketat sini itu. Insya Allah kalau pendidikan sini itu ya baik lah, agamanya ya kuat gitu ya. Kalau sini itu sudah didikannya ya didikan agama. Bapak mertua sini itu ya, itu kan dulu ketua itu MTA cabang mana, cabang endi dulu ya. Dulu kan saya kan itu diperkenalkan orang tua, bapak saya itu ketua MTA cabang Jogorogo, terus bapak sini itu dulu ketua cabang Ngawi ya dulu ya gitu pokoknya.
Ya sejak dulu agamanya kuat lah kalau bapak mertua sini itu. Jadi kalau insya Allah kalau Fat di sana itu jadi anak asing sholat. Saya melihat sendiri Fat itu sekarang perkembangannya tuh, ya pokoknya kalau saya dari KP Kedunggalan ya moga-moga kalau ada, pokoknya ya ada kesempatan lah, moga-moga dipermudah gitulah untuk mengunjungi Fat, lalu mengecek pelajarannya sudah bisa kok. Nah itu Mbak Umul itu jadi situ lagi kok ya Mbak Umul ya Mbak Umul itu jadi kalau sekarang dinggoni mertuane sejak 2009 Mbak Umul itu dengan mertua ya di situ, tinggal di situ, tapi yo ngunjungi ibu kok walaupun di mertua menetap tapi juga ngunjungi ibu gitu loh. Kalau hari Senin sama Kamis gitu kan ngantar ke saya ke Kedunggalan itu yang ngunjungi ibu tapi sekarang ke mertuanya situ dia jalan masuk itu loh ya. Nah ini pesan kepada murid-murid saya, semoga murid-murid saya juga berharap dimanapun berada lah, kita ini memang tidak boleh membanding-bandingkan murid ya, dimanapun kita berada murid itu seperti apapun. Kalau menurut saya sih saya cuma berharap kalau jenengi guruku, harapan utama dari seorang guru kepada murid itu adalah muridnya menjadi murid yang tidak hanya pintar dunia saja tapi juga pintar untuk akhirat, karena kepintaran dunia itu tanpa diiringi kepintaran akhirat itu tidak akan berguna. Karena tujuan kepintaran akhirat itu loh, tujuan kepintaran dunia itu kalau tidak untuk akhirat untuk apa gitu loh ya. Jadi saya juga berharap murid saya itu jadi murid yang iman, sing takwa gitu loh ya. Kalau saya melihat sekilas itu anak saya itu alhamdulillah itu ngajinya yo disiplin, itu yang dengarkan pengajian kalau hari Minggu itu kadang di Solo gitu ya. Jadi kalau pendidikan agamanya insya Allah sejak dini ya ditanamkan. Kalau di sini itu memang ketat masalah agama. Saya juga percaya kalau keluarga almarhum suami itu yo tetap saya anggap keluarga saya, meskipun sudah jadi almarhum tetap namanya mertua itu yo selamanya mertua, gak iso hilang gitu loh ya, meskipun suaminya sudah meninggal atau gimana gitu ya. Itu tetap Dik Yoyo itu tetap saya anggap adik saya, Dik Fajar tetap saya anggap adik saya, Dik Lilis juga menganggap saya Mbak gitu ya. Jadi yo adik almarhum suami itu yang anggap saya Mbak gitu loh ya, meskipun sudah meninggal tapi kan kita tidak boleh melupakan keluarga suami kita gitu loh ya. Bagaimanapun juga kan tanpa adanya almarhum suami kepada Fat misalnya ya kan, misalnya apa ada Habib misalnya kan yo itu semua kan yo jasa nih yo perantarane almarhum suami gitu misalnya ya. Ya tetap kayak sini itu tetap saya anggap, di Lilis itu tetap saya anggap adik saya yo selamanya lah. Almarhum itu sudah meninggal ya tetap keluarga sini itu ya tetap saya anggap Dek Lilis itu adik saya, bapak sini itu bapak mertua saya, terus ibu sini itu ya ibu mertua saya. Lalu juga masalah seperti itu kian arep meninggal hidup ya sama saja lah, tetap kan itu keluarga suami kan salah satu kewajiban kita itu menghormati keluarga suami, tidak melupakan keluarga suami gitu loh ya, mau hidup mau meninggal gitu ya. Arep dadi almarhum ya, meskipun para almarhum ya lebih senang kalau saya misalnya menganggap Dek Lilis itu adiknya, menganggap Dek Fajar itu adiknya gitu ya, almarhum suami saya maksudnya. Ya untuk murid-murid saya berharap supaya murid saya jadi murid sing soleh ya dan soleha, karena kepandaian apapun itu tanpa akhirat itu tidak akan abadi ya. Sepintar apapun kita itu tapi tujuan kita tetap akhirat gitu ya. Apapun kita mau pintar dalam bidang matematika, dalam bidang sains, tanpa akhirat itu tidak akan abadi, karena dunia itu kan manusia itu pol-polnya 100-200 tidak, sekarang tidak ada 200 tahun ya, sedangkan akhirat itu kan selamanya. Jadi kepintaran kita itu untuk akhirat gitu ya.
Jadi kita gunakan sarana fasilitas yang ada itu untuk kepentingan akhirat, itu intinya ya. Jadi saya pesan-pesan kepada murid saya SMA KP Kedunggalar baik kelas 1, kelas 1, 2, 3, semoga murid saya jadi murid yang soleh dan solehah ya. Jadilah kalian itu murid yang tidak hanya pintar dunia saja tapi juga pintar akhirat gitu ya. Kalau saya sih senang kalau murid saya itu jadi murid yang soleh. Jadi murid sekalipun itu ya, kita itu juga berharap tidak hanya murid dunia saja tapi juga murid akhirat. Kalau murid akhirat kan, kalau murid akhirat kan otomatis kita tidak hanya ketemu di dunia saja. Kalau cuma dunia tok, misal muridnya tidak bertakwa kan cuma ketemu di dunia saja, tapi kalau muridnya bertakwa kan iso dunia dan akhirat gitu ya. Sekalipun murid yo tetep guru itu ingin seperti itu ya, mau murid mau anak ya, ataupun siapalah, itu intinya ya tidak hanya dunia saja tapi juga akhirat gitu ya. Jadi saya pesan kepada murid-murid saya di SMA KP Kedunggalar, semoga kalian menjadi murid yang soleh dan soleha, tidak hanya pintar di dunia saja tapi juga pintar di untuk kebahagiaan negeri akhirat, karena negeri akhirat itu adalah negeri yang sebenar-benarnya kehidupan gitu ya. Itu harapan saya kepada murid-murid saya di SMA KP Kedunggalar. Semoga Allah selalu memberikan kalian hidayah, maksudnya untuk menjadi lebih baik ya, untuk menjadi murid yang soleh, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah itu ya. Harapan seorang guru kepada muridnya yang utama itu adalah muridnya menjadi murid yang soleh dan soleha. Itu pesan saya kepada murid-murid saya di SMA KP Kedunggalar. Nanti saya mau ke SMA KP Kedunggalar ya, nanti saya dijemput Mbak Umul sekarang ya dengan mertuanya di situ ya, tapi nanti nunggu saya di Kedunggalar. Ibunya kan aslinya Kedunggalar, kalau sekarang dengan mertua, dengan suaminya. Udah dulu ya, saya mau ini tadi ya, saya sambil itu nggak ya, tadi saya sudah nyiram-nyiram tanaman, sudah nyapu jobo, sudah isah-isah ya, seadanya lah, sak mampunya lah. Terus apa, saya nyetrika yang mau saya hari ini, saya setrika dadak itu karena biar tidak lungset gitu ya. Saya nyetrika, lalu itu tasnya saya umbah, sepatunya saya umbah gitu ya, ya semampunya lah. Tapi alhamdulillah berat saya tidak naik ya teman-teman. Kalau kurus sih tidak, lah biar kurus 69 sekarang 64 ya gak mungkin lah kurus. Lah dari 69 menjadi 64 ya